Baik Anies Baswedan maupun PDIP saat ini belum aman untuk bisa maju di Pilgub atau Pilkada Jakarta. Mereka harus tetap waspada karena sewaktu-waktu bisa saja ada torpedo yang menghantam putusan MK nomor 60 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Sahabat-sahabat pejuang perubahan dimanapun berada, semoga sehat selalu sahabat di sana. Ada berita menarik dari inilah.com yang memberikan sebuah warning kepada tokoh sentral perubahan Pak Anies Baswedan terutama, dan juga pastinya untuk PDIP. Karena dengan keputusan MK nomor 60 kemarin yang menyatakan ada perubahan pada ambang batas pencalonan pilkada yang memberikan angin segar bagi Pak Anies Baswedan terutama, dan tentu saja bagi PDIP. Tetapi dalam hal ini baik Pak Anies Baswedan maupun PDIP belum bisa bernapas dengan lega karena disinyalir Baleg DPR yang rapat pada hari ini, tepatnya tadi pagi, itu memiliki dua agenda utama. Yang pertama akan menganulir, ini katanya ya dari kabar yang beredar, akan menganulir keputusan MK nomor 60 kemarin yang pertama, dan yang kedua memberlakukannya di 2029. Nah, seperti apa beritanya? Ada di inilah.com diberitakan bahwa pakar curiga Baleg DPR bakal anulir keputusan MK soal RUU Pilkada. Pakar hukum tata negara Nikmatul Huda menyatakan rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR yang akan dilaksanakan pagi ini, nanti sudah ya tadi pagi, sedang berlangsung barangkali, memang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait Undang-Undang Pilkada. Istilah bakunya bukan menganulir, tapi DPR menindaklanjuti putusan MK. Meskipun mungkin nanti dilakukan dengan cara merevisi atau mencabut pasal 40 Undang-Undang Pilkada, ucap Nikmatul kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta Rabu 21 Agustus 2024 hari ini ya. Dari situ kemudian ia mencurigai ada agenda yang ingin dilakukan DPR, salah satunya soal batas umur pencalonan gubernur. Bisa jadi isinya mengatur masalah umur calon gubernur lebih rendah dari yang sekarang ada. Misalnya berusia 30 tahun ketika dilantik, sambungnya. Ia menyebut wajar bila publik mempersepsikan agenda rapat Baleg DPR ini sebagai upaya DPR dan Presiden untuk melawan MK dengan cara mengenyampingkan putusan MK tersebut. Padahal kata dia beberapa kali ada putusan MK sebelumnya DPR tak mau menindaklanjuti. Sekarang tiba-tiba kebakaran jenggot karena parliamentary threshold-nya diturunkan melalui putusan MK nomor 60 garis miring PUU angka Romawi 22 garis miring 2024 langsung direspons dengan merevisi undang-undang pilkadanya, tegasnya. Ia berpendapat seharusnya DPR menerima saja putusan MK tersebut. Kenapa nggak nerima saja putusan MK tersebut? Supaya partai-partai yang sudah ikut pileg kemarin, meski tidak lolos ke DPRD, tetap bisa mengajukan calon kepala daerah, tutur Nikmatul. Sebagai informasi, Baleg DPR RI telah mengagendakan rapat terkait putusan MK yang akan diselenggarakan hari ini. Berikut agenda lengkapnya. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan DPD terkait pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pilkada. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan mengenai putusan MK nomor 60 tadi, yang mengatur perubahan batas ambang minimal
pilkada. Kemudian pada pukul 13, Balik DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Pilkada melalui rapat panitia kerja atau panja. Pembahasan RUU Pilkada ini menyusul terbitnya putusan MK atas perubahan ambang batas bagi partai politik dalam mengusung kadernya di pilkada terkait Undang-Undang Pilkada Pasal 40A. Terakhir pada pukul 19, Balik DPR RI akan melakukan pengambilan putusan mengenai RUU Pilkada tersebut. Pengambilan keputusan akan melibatkan pemerintah serta DPD RI. Diduga rapat Balik ini untuk menjalankan 2 skenario, yakni mengubah kembali ambang batas menjadi 20% atau memberlakukan Undang-Undang Pilkada pada 2029 mendatang. Nah, itu sahabat HS Channel, para pejuang perubahan yang dilansir dari inilah.com. Jadi ini patut kita waspadai dan selalu kita kawal. Putusan MK nomor 60 yang kemarin diputuskan oleh MK ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tentu bagi mereka yang sudah bermufakat untuk mengebiri demokrasi ini demi melanggengkan kekuasaannya tidak akan tinggal diam. Bisa saja mereka melepaskan torpedo kepada putusan MK nomor 60 kemarin tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, beberapa pakar hukum tata negara, sebut saja Ibu Bivitri Susanti, menyampaikan pendapatnya bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat seperti yang ditulis di IDN ya. Nah, di IDN ini Bu Bivitri menyebut putusan MK tidak bisa dianulir lewat Perpu atau revisi undang-undang. Perpu yang merupakan torpedo bagi putusan MK nomor 60 kemarin itu tidak boleh membatalkan putusan MK. Bahkan pada beberapa kesempatan yang lalu Pak Hamdan Zulfa selaku mantan ketua MK mengatakan bahwa putusan MK itu hanya bisa dibatalkan oleh MK itu sendiri. Nah, seperti ditulis di sini Bu Bivitri sebagai pakar hukum tata negara atau HTN ya, menegaskan putusan Mahkamah MK nomor 60 dan seterusnya bersifat final dan mengikat. Karena itu putusan tersebut sudah sangat jelas berlakunya untuk Pilkada 2024. Itu yang disampaikan Bu Bivitri. Selanjutnya, artinya kata Bu Bivitri ini, putusan MK yang mengubah syarat pencalonan di Pilkada 2024 itu tidak dapat dianulir lagi, baik melalui revisi undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang dipandang ini akan menjadi torpedo bagi putusan MK nomor 60 kemarin. Nah, sahabat-sahabat HS Channel, kita sebagai rakyat tentu tidak boleh diam. Kita harus bersatu melawan, kita harus bangkit bersama-sama untuk mengawal, dan kita akan terus cermati jangan sampai kembali MK dikebiri oleh permufakatan jahat yang hendak merusak demokrasi di negeri ini. Semoga keputusan yang diambil nanti malam oleh Balik DPR tersebut itu tidak seperti yang diberitakan di beberapa media terkait dengan 2 agenda yang tadi, dan seperti yang pernah berlaku di keputusan MK, di putusan MK nomor 90 dulu ya, terkait dengan batas usia capres cawapres. Nah, dulu kan tidak ditindaklanjuti ya. Nah, terkait dengan ini malah kemudian seperti kebakaran jenggot untuk langsung menindaklanjuti dengan rapat di Balik DPR. Nah, ada apa ini? Mari kita cermati bersama. Semoga apa yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Demikian beritanya, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Semoga berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share agar Anda selalu mendapat update berita atau info-info yang terbaru dari HS Channel, channel perubahan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.